Selamat sore Ibu. Selamat sore Bu Felicia. Apa kabarnya Ibu? Baik Bu, sehat. Ya, sama. Semoga kita sehat selalu ya Bu. Kira-kira sore hari ini ada masalah atau ada yang mau dicurhatin sama saya nggak nih Bu? Saya pengen curhat nih, pengen di coach. Iya. Masalah ini nih Bu, saya kan mengikuti pendidikan di JGP ini sudah 4 bulan ya. Iya. Oh ya, saya merasa dengan melakukan semua pekerjaan tuh saya tuh ngambang begitu, tidak semuanya bisa selesai, tidak semuanya saya rasa tidak maksimal begitu. Dalam hal belajar sehari-hari saya merasa tidak maksimal, dalam tugas DGP saya juga merasa tidak maksimal, itu bagaimana mengatasi itu ya. Sejak kapan tuh Bu Ibu merasakan hal seperti itu? Apakah dari awal CGP atau baru-baru ini Bu? Awal CGP itu saya merasa awal-awal tentu saja kewalahan, tapi setelah 2 bulan belakangan saya merasa menyadari akhirnya memang banyak yang rasanya terbengkalai. Tugasnya sebagai guru Dalam mengajar Bu ya. Selain CGP, Ibu ada tugas tambahan lain selain mengajar, misalnya seperti waka atau bendahara misalnya? Saya di sekolah selain sebagai wali kelas, guru mapel, saya juga kepala perpustakaan. Ya Bu. Saya juga sebagai kepala perpustakaan di sekolah. Iya. Belum lagi atau di rumah juga Bu ini. Di rumah mungkin Ibu ada anak kecil atau pembantu lagi off atau seperti itu, mungkin ada pengaruhnya Bu? Ya Bu, saya ada anak kecil 3 tahun, ada anak 3, yang kedua itu 15 tahun, yang kedua 10 tahun, yang ketiga 3 tahun. Jadi dan ditambah lagi saya di rumah ini nggak ada yang membantu gitu. Kami saja di rumah, jadi semuanya harus ya saya sebagai ibu lah banyak mengerjakan porsi paling banyak begitu. Jadi saya merasa kewalahan bantu waktu mana yang saya mau lakukan, mana yang saya prioritaskan. Sebelum Ibu bercerita dengan saya, apakah Ibu pernah cerita dengan teman sejawat Ibu mengenai kesibukan Ibu di CGP ini? Sama CGP di sekolah. Misalnya tidak begitu meringankan beban. Dengan bercerita saya merasa saya lebih baik. Saya merasa lebih lega. Tapi begitu selesai cerita, tetap aja permasalahannya saya hadapi sama begitu. Iya, sulit ya Bu ya bagi ibu dengan anak 3, anaknya masih kecil lagi, untuk dengan tugas tambahan karena memang kepala perpustakaan ribetnya juga minta ampun Bu ya. Kira-kira kalau Ibu sendiri pernah menceritakan hal ini dengan atasan langsung Ibu?
Kalau untuk kegiatan CGP saya sudah menyampaikan di awal-awal Bu, di awal-awal ketika menerima kita mau mendirikan CGP itu di bulan Agustus, saya sudah konsultasi kepada atasan saya mengenai jadwal-jadwal PGP ini, dan beliau, saya sudah juga sampaikan kekhawatiran saya, seandainya saya mengikuti ini, dan beliau sangat support sekali. Yang terpenting katanya ibu bisa bagi waktu begitu. Jadi sama selain pada atasan, masalah ini juga saya sampaikan ke pengajar praktik saya. Saya sudah sampaikan, nah memang ada beberapa yang solusi-solusi yang beliau tawarkan. Boleh saya tahu Bu, salah satunya solusinya apa ya Bu ya? Kalau dari atasan itu keep going itu, terus sekolah kalau bisa di handle, kalau tidak yang penting ada tugas. Kalau dari pengajar praktik mengatakan bahwa apa yang bisa kita mampu kerjakan kita kerjakan, tidak terlambat sedikit, yang penting kita ada dengan mengerjakan semampunya sesumber daya yang kita. Jadi nggak dipaksa pakai IT terus kalau kita tidak mau memahaminya. Setelah Ibu mendengarkan saran dari atasan serta PP serta rekan-rekan yang lain itu, kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Apa ada ringan atau setelah Ibu melakukan tindakan yang sekiranya meringankan beban pikiran Ibu atau beban pekerjaan Ibu setelah adanya saran-saran dari mereka ini loh Bu? Iya, sarannya setiap berbagi atau setiap curhat itu saya sedikit ringan. Jadi ada yang tadi hanya terkungkung di pikiran saya begitu mendengar masukan, saran dari pengajar praktik, dari lagi dikasih hadiah ya. Nah, saya merasa agak sedikit, walaupun sebetulnya saya tidak. Dalam hati saya, kalau saya sudah mengikuti suatu kegiatan, saya tidak ingin hanya sekadarnya saja. Saya ingin apa yang saya lakukan itu semua berjalan, kalau bisa maksimal. Mungkin itulah yang akhirnya membebani diri saya sendiri. Padahal sudah disarankan jangan terlalu perfect atau bagaimana. Padahal saya ngerasa saya perfeksionis begitu. Cuma ya saya merasa sebelum CGP saya sebagai guru tuh begini di rumah sebagai ibu ngurus rumah tangga saya begini. Begitu CGP dengan berbagai tugas saya jalani dengan senang hati karena dapat ilmu baru. Tapi bisa tidak ya berbarengan tiga hal ini. Nah ini yang akan membuat kewalahan begitu. Padahal semuanya tiga ini sangat menjadi support system saya buat zaman anak-anak teman-teman di sekolah menengah. Masalahnya memang berasal dari diri saya sendiri. Setelah Ibu mendengarkan saran mereka, bahkan ya curhat ke mereka dan melakukan apa yang sekiranya terbaik bagi Ibu, menurut Ibu perasaan Ibu kalau Ibu skorsing nih, kira-kira pendapat mereka itu berapa nih nilainya untuk Ibu? Seberapa pentingnya kalau Ibu poinkan dari 0 sampai 10 itu berapa poin pentingnya mereka saran dari orang-orang tersebut kepada kemajuan Ibu dalam CGP ini Bu? Samping rumah bapaknya yang depan. Terutama kemajuan motivasi ya Bu. Yang motivasi Ibu itu berapa persen skorsnya dari 1 sampai 10?
mamanya Bang Yoyo, Bang. Mamanya dokter logo. Kalau motivasi dari luar itu, saya merasa pada skala 8 baru motivasi dari luar, tetapi saya bisa mengidentifikasi diri saya ini motivasinya pada skala 6. Wah, berarti untuk motivasi ekstrinsiknya sudah besar Bu ya, ada 80. Tetapi yang susah itu dari intrinsik, mungkin karena Ibu terlalu sibuk, punya anak kecil, terlalu ada tugas jabatan juga yang lumayan berat. Kalau misalnya menurut Ibu, apakah Ibu kekurangan waktu dalam memanage semua kegiatan yang Ibu lakukan? Ya Bu, saya merasa Iya. saya merasa itu mau waktu, kemudian tapi paling banyak sih waktu nggak bisa kekurangan waktu. Akhirnya banyak hal yang saya terbengkalai, rasanya tidak semuanya 100%, yang ini tidak 100%, itu juga tidak, semuanya separuh saya rasa. Kemudian kurang waktu bersosialisasi, kurang waktu istirahat begitu. Kira-kira kalau menurut Ibu, yang baik Ibu ambil untuk meringankan masalah Ibu ini apa? Bagaimana cara Ibu untuk memanage waktu supaya bisa tercover ini semua? Kalau menurut Ibu itu gimana enaknya gitu? Mungkin dengan Intinya saya harus mulai dari diri saya dengan menanamkan disiplin diri mulai dari membagi waktu, kemudian mengatur jadwal. Saya sepertinya harus konsisten kembali dengan disiplin itu. berarti pada akhirnya kesimpulan apa yang Ibu dapat supaya CGP Ibu lancar, tugas jabatan Ibu di sekolah yang demikian besar juga lancar, kemudian mengurus anak juga tidak tertinggal. Pada akhirnya satu kata tadi yang saya dengar di akhir, pada akhirnya pada manajemen diri ya Ibu ya, pada manajemen waktu. Ya, iya benar. Jadi saya bisa menangkap bahwa memang kuncinya adalah manajemen. Iya. Semoga dengan manajemen waktu, manajemen diri, kita bisa sama-sama Bu ya memanage waktu kita supaya lebih baik bagi kegiatan kita masing-masing. Saya juga punya kegiatan sama dengan Ibu. Kadang-kadang juga saya merasa berat dengan beban itu. Dan jujur, curhatan Ibu juga menjadi inspirasi bagi saya nih Bu. Jadi saya bisa mendengar juga, oh ternyata manage waktu itu begitu penting bagi karir kita, bagi kemajuan kegiatan kita supaya semuanya tercover dengan baik. Jadi seperti itu Bu ya. Ada lagi yang mau disampaikan Bu? Tidak Bu. Oh ya. Saya agak sedikit lah. Iya. Sama kita sesama CGP sebetulnya bukan permasalahan, cuma memang harus berbagi begini. Saya perlu di coach sesekali memang dengan orang yang memang paham situasinya. Kalau saya di coach mengenai masalah ini dengan orang yang tidak paham situasi yang sedang kita hadapi, tentu saja mungkin itu lepas kendalanya begitu. Iya. Terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih. Iya. Selamat Terima kasih sudah ya. membuat saya hari ini dengan baik. Ya, terima kasih Bu. Selamat sore. Selamat sore.